Ini hadis ini cukuplah sebenarnya membantah orang yang mengatakan tak sampai pahala doa bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia itu dia sudah mati habis selesai. Kalau memang mereka mati selesai habis, kenapa Nabi membaca kum? Seperti layaknya Nabi membaca salam kepada orang yang hidup. Orang yang hidup baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ketika ziarah kubur, Assalamualaikum, dibaca oleh Nabi kum, berarti mereka juga hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Qala fil hadis Al-Imam Al-Baihaqi, hadis ini dirawikan oleh Imam Al-Baihaqi dari Muhammad ibni Wasi'. Qala, kata Muhammad bin Wasi', ballagani, telah sampai kepada aku, annal mauta, bahwa sesungguhnya mayit, ya'rifuna bidzawarihim, mengenal mereka dengan orang-orang yang menziarahi mereka. Kapan? Yaumil Jum'at, pada hari Jumat, wa yauman qablahu, dan satu hari sebelumnya hari Jumat, wa yauman ba'dahu, dan satu hari setelah hari Jumat. Jadi waktu yang ziarah kubur yang paling bagus tu yaumul khamis, yaumul jumat, wa yaumas sabtu. Itu waktu yang paling bagus untuk ziarah. Ziarah maksud ziarah kubur ini. Kita pembahasan kita masih ziarah kubur. Masih hadis berkaitan dengan ziaratul kubur, ziarah kubur. Qala, hadis berikutnya Imam Al-Baihaqi juga menukilkan hadis daripada Muhammad ibni Nu'man mursala. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kataba birra. Imam Baihaqi menukilkan hadis daripada Muhammad bin Nu'man. Man zara, siapa yang menziarahi kubra abawaihi, kubur dua ibu bapaknya, au ahaduhuma, atau salah satu keduanya, fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, ghufira lahu wa kutiba birra, maka diampuni dosa bagi ibu bapaknya, ghufira lahu, diampunkan dosa baginya, wa kutiba birra, dan dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan. Jadi ancak bertakziah menziarahi kubur ibu bapa kita tu di hari Jumat menurut hadis Imam Al-Baihaqi. Jadi kata dalam riwayat ini disebutkan, wa qala al-Yafi'i rahimahullah madhhabul ahlus sunnah. Ini yang disebutkan di dalam kitab Zakhair Muhammadiyah, yang Abu Ya'lawi Maliki dalam Zakhair Muhammadiyah banyak menukilkan daripada hadis-hadis sahih. Jadi orang-orang di dalam kubur itu ajsaduhum fi kuburim inda iradatillah. Di dalam kubur itu ada yang sesuai dengan iradatillah. Ada yang yajlisuna wa yatahaddatsun, ada mereka saling berkumpul, duduk saling bercerita. Ada yang mendapatkan nikmat, wa yu'adzibun, ada juga yang diazab. Nah, itu hadisnya sahih, jelas itu. Jadi di kubur itu orang-orang yang sudah meninggal dunia, ada yang mereka saling berkumpul ziarah sesama mereka. Malah di dalam kitab Zakhair Muhammadiyah itu disebutkan seperti para sahabat yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan kenikmatan bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah. Wa yatahaddatsun, mereka saling bercerita. Wa yajlisuna ma'ahum, dan mereka saling duduk dengan mereka. Tapi berbeda halnya dengan orang-orang yang diazab. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menurut Wahabi tidak terbayang itu tu, tidak ada itu tudinya tu. Mati ya mati katanya. Sehingga Nabi Muhammad pun mati la yadur wa la yanfa', tak bisa memberi mudarat, tak bisa memberi manfaat. Kalau menurut kita bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Begitu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Bahawa sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya mayit di dalam kubur, fi qabrihi, di dalam kubur, idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya, dia akan bergembira dan senang hati ketika ketika zarahu, menziarahinya, man kana yuhibbuhu, orang-orang yang mencintainya, fid dunya, ketika di dunia. Jadi wa ziarahi ayah, wa ziarahi mak, wa ziarahi umpamanya nenek kita orang yang paling disayanginya ketika di dunia. Oh, itu sungguh seronok kali kasih sayang, gembiranya orang-orang yang dikubur ketika diziarahi oleh orang yang ia sayangi. Wa akhraja Muslim, hadis Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis berikutnya. Jadi bukan tak ada dalil hadis amalan orang-orang dulu ziarah kubur, ada, ini dia. Cuma kadang kita belum menjumpa hadisnya, kita sebut itu tak ada hadis Nabi. Qala anna Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju makbarah. Makbarah ni tempat pemakaman umum, tu makbarah namanya. Faqala, Nabi mengucapkan, assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi membaca assalamualaikum, selamat di atas kamu, darul qaumil mu'minin, kampungnya orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah sesuai dengan izin Allah, bikum lahikun, juga akan menumpai, akan menemui yang kalian lakukan. Lahikun, lahik kalian dulu, kami setelah itu, tu lahik namanya. Jadi jelas hadis ini nih, Nabi mengucapkan salam kum. Kum itu kan kepada lawan, maksudnya kepada lawan bicara memakai kum. Saya kepada bapak pakai kum. Kum itu kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mendengar. Assalamualaikum, saya kepada bapak pakai kum. Assalamualaikum, selamat di atas kamu, orang yang hidup dan orang yang mendengar. Kum tu khitab. Kalau bapak belajar bahasa Arab, ada namanya dhamir mukhatab, ada dhamir mukhatabah namanya. Kum kepada orang yang hidup dan kepada orang yang berakal. Tu kum. Kepada anak awak pakai kum. Ka kalau dia sendiri. Kalau banyak anak awak pakai kum gitu. Kepada yang berakal dan yang hidup. Kalau kepada yang tak berakal dan yang tak hidup, tak bisa pakai kalimat kum. Contoh kepada sapi. Kepada sapi tak bisa. Annaka bakhilun, tak bisa awak nyebutnya tu. Atau assalamualaikum. Kenapa? Dia hidup tapi tidak berakal. Kepada air tak bisa memakai kum. Kepada tiang tak bisa pakai kum. Nabi pakai kum kepada orang yang meninggal dunia. Berarti Nabi tahu orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburnya dia hidup. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, mengapa kita mengucapkan salam? Fa innahum mayyitun, mereka ini kan mati ya Rasulullah. Ini kan orang mati, apa memang macam kum je lah. Mestinya tak usah pakai kum. Tapi Nabi memberanikan pakai kum, seolah-olah orang-orang ini masih hidup semuanya. Memang Nabi berkeyakinan mereka itu pun hidup dengan iradatillahi ta'ala. Aku tak bisa kita dia terkubur langsung wak apa kerja ni malang wak engkau nak matilah, matilah sakit ikut diazab lah. Tak bisa. Orang dikubur tu mendengar, karena berdasarkan hadis Nabi mengucapkan kalimat kum. Ini hadis ini cukuplah sebenarnya membantah orang yang mengatakan tak sampai pahala doa bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia itu dia sudah mati habis selesai. Kalau memang mereka mati selesai habis, kenapa Nabi membaca kum?
Seperti layaknya Nabi membaca salam kepada orang yang hidup. Orang yang hidup baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ketika ziarah kubur, Assalamualaikum, dibaca oleh Nabi kum, berarti mereka juga hidup. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi bercerita dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kan bercerita Nabi itu. Nabi mengecek itu bukan kepada Allah. Bercerita mengecek kepada orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum, selamat di atas kalian, hai orang-orang Darul Qaumil Mukminin, hai orang-orang yang tinggal di kampung orang mukmin. Kampung orang mukmin itu kuburan. Jadi nang kampung awak sebenarnya kuburan, Pak. Indak di dunia aku kampung gitu hurura. Kampung sebenarnya Darul Qaumil Mukminin itu kubur. Jadi ndak perlu awak bangga betul. Oh, saya dari sini, oh saya dari sini, kampung saya ini. Enggak, dengan kampung awak mukmin kubur. Darul Qaumil Mukminin. Apa kata Rasulullah setelah itu? Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami juga akan menjumpai seperti yang kalian lakukan hari ini. Berarti Nabi majak mengecek ke orang tadi. Kalau begitu, orang yang sudah meninggal dunia hayyun, hidup berarti. Kalau begitu sampai berarti pahala, sampai. Bisa berarti dia memberi mudarat, bisa berarti dia memberi manfaat, bisa sesuai dengan iradah daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Inna, sesungguhnya kami. Jadi sama kita ketika waidik sebut aja kawan kan, Assalamualaikum, angku pai kapo yo, kami menyusul yo. Sama mode itu tu kami menyusul angku yo duluan angku lu. Sama ngecek mode itu tu ya. Cuma bedanya nang kawan kau ndak menjawabnya le di bawah tu. Untung je ndak dijawab, kau nyojawab dah ndak dah tolok menziarahinya le. Assalamualaikum ya. Insyaallahu bikum lahikun. Kami akan menyusul ayah besok ya, taruh layan. Ayo naknya, jangan lama-lama warna naknya, kami tunggunya lah. Untung ndak inya jawab. Sebanyak kuat menziarahi kubur para kuburan orang, alhamdulillah tidak dijawab daknya tu. Kok dijawab dia bingung je ni. Ayolah ustaznya, jangan lama-lama nak ustaznya, capek ya kami tunggunya. Mak, itulah nak mau makan dia tu dah, maknya tunggu buat dia mah kena kan. Tapi memang berbicara Nabi kepada mereka. Hadis ni sahih dalam sahih Muslim. Wa zada Ibnu Sini an Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi setelah membaca inna insyaallahu bikum lahikun tu, kemudian Nabi berdoa. Kata riwayat Sayyidah Aisyah, apa doa Nabi? Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan haramkan, la tahrimna, jangan tahrimna ajrahum, jangan hilangkan, jangan halangi daripada kami, jangan halangi kami ajrahum, daripada pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan janganlah beri fitnah kepada kami, jangan fitnahkan kami ba'dahum, setelah mereka. Hadis berikutnya, wa Ibni Abi Syaibah an Hasan, hadis semuanya ini. Qala man dakhala al-maqabir, siapa yang masuk ke dalam kubur. Faqala, dia membaca Rabbil ajsad, Rabbil ajsad, Rabbul ajsadil baliyah wa 'idhamul bakhirah allati kharajtu minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhala 'alaiha ruhan min 'indika wa salaman minni astaghfiru lahu istighfaru lahu kullu mu'min mata mundhun khalaqallahu Adam. Siapa yang masuk ke dalam kubur kemudian dia membaca, kata Nabi SAW, kata Imam Ibni Abi Syaibah Anil Hasan Qalal Barmawi Yazid Zaid Allahumma rabb hadhil ajsadul baliyah. Jadi kita menambah, bukan masuk ke dalam kubur maksudnya, masuk ke pemakaman kubur. Itu maksudnya zair orang yang berziarah. Ketika masuk ke dalam kubur dia baca Assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian dia lanjut Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Kemudian dia tambah dengan Allahumma rabb hadhil ajsadil baliyah
wa 'idhamun nakhirah allati kharajta minad dunya wa hiya bika mu'minatun. Apa yang Allah beri? Anzala 'alaiha rahmatan minka wa salaman minni. Maka Allah turunkan rahmat kepada engkau, Allah turunkan rahmat kepadanya, wassalamaka minni, dan selamat, wassalaman minni, dan selamat ia daripada kita. Jadi Allah turunkan rahmat kepadanya dan dia pun selamat daripada azab Allah. Itu dia. Kan singkat tambahannya itu. Rabb hadhil ajsadul badiyah wa 'idhamun nakhirah wa 'idhaman nakhirah. Hadis berikutnya, wa akhrajahu Imam Ibni Abi Dunya. Imam Ibni Abi Dunya bilafdhin kataballahu lahu bi'adadi man mata. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya berbeda lagi. Kalau tadi Allah turunkan rahmat dan Allah selamatkan. Kalau menurut Imam Ibnu Abi Dunya dalam riwayat yang lain, siapa yang berziarah kubur membaca assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Kemudian ia tambah Allahumma rabb hadhil ajsadul baliyah wa 'idhamun nakhirah. Kata Imam Abi Dunya di dalam riwayatnya, fabilafdhin kutiballahu lahu bi'adadin man mata min ladunil adam ila an taqumus sa'atil hasanat. Masya-Allah. Maka Allah tuliskan untuknya kebaikan sebanyak bilangan orang yang meninggal dunia mulai dari Nabi Adam ila an taqumus sa'ah, sampai hari kiamat. Ini dalam riwayatnya Imam Abi Dunya. Kalau dalam riwayat daripada Imam Ibni Abi Syaibah tadi tidak. Menurut Imam Abi Syaibah cuman Allah turunkan rahmat dan Allah beri keselamatan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Abi Dunya dicatat kebaikan sebanyak bilangan orang yang meninggal min ladunil Adam, daripada Nabi Adam ila an taqumus sa'ah, sampai kepada hari kiamat. Lah berapa banyak Pernah kita menghitung lah berapa banyak orang mati? Covid aja lah berapa orang mati dek Covid? Setiap saat, setiap hari ada orang yang mati. Kecuali ketika malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya, itu waktu yang tak ada orang mati. Selebihnya ada, setiap detik ada mati, setiap detik ada mati. Begitu dalam riwayat. Detik tap mati, tap mati, tap mati. Setiap detik ada orang yang mati. Ada yang setiap detik tu matinya 2, ada setiap detik tu matinya 3. Pokoknya setiap detik ada orang mati. Yang tak mati ketika malam nisfu Sya'ban antara salat maghrib dengan salat isya. Begitu disebutkan di dalam kitab Fadilatul Sya'ban karangan Al-Hasan Al-Makhluf dalam hadis. Kenapa? Kenapa nak ada orang yang meninggal ketika itu? Antara maghrib dan isya di nisfu Sya'ban. Pernah bapak menjumpai orang mati? Ada orang meninggal dunia di waktu itu. Malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Pernah berjumpa tak? Belum pernah. Tak perlu perhatian lah. Cuba tengok nanti. Orang meninggal antara maghrib dan isya di malam nisfu Sya'ban. Katanya di dalam kitab itu tidak ada orang yang meninggal dunia di waktu itu. Kenapa? Itu waktu istirahatnya malaikat Israel. Ada pertama mengatakan yaumil istirahatal malaikatil maut, katanya istirahatnya malaikat maut. Ada yang mengatakan bukan istirahatnya malaikat maut, fa innahu yashtaghiluna ilallah. Ada yang mengatakan malaikat maut pun sibuk mengaminkan doa orang yang berdoa ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi tak sempat ini untuk mencabut nyawa orang. Hanya dek mengaminkan doa orang tadi, tak sempatnya mencabut nyawa orang. Itu letaknya di dalam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Hamba tanya ke masyaikh hamba ketika itu tu, waktu tu ngaji dengan syekh, sampai gini tak pernah mau menengok orang ada meninggal, ada katanya malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ada. Pernah bapak pernah tengok? Ya bapak nak tentu malam nisfu Sya'ban tak malam keberapa tu ya nak tentu. Orang malam nisfu Sya'ban tu baca Yasin 3 kali, apa-apa bid'ah kerja bapak tu ya nak tentu malam nisfu Sya'ban tu bila. Jadi kalau ingin minta mati, minta matilah malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Nanti kalau bisa ya Allah meninggal.
Malaikat sedang sibuk tu tak jadi meninggal mati-mati kan. Ni. Jadi ketika ada seorang syekh lah usia 130 tahun, ditanya dek muridnya, "Syekh, apa dek panjang umur syekh kan?" Kecik syekh tadi, dan setiap tahun dan berdoa kecik syekh. Apa doanya? "Tawaffani, wafatkan akan aku ya Allah, bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya, fi nisfi Sya'ban, di bulan nisfu Sya'ban." Tahun konya berdoa pada itu, besoknya berdoa pada itu, besoknya berdoa pada itu, besok berdoa pada itu. Memang Allah kabulkan permohonannya. Ya, malaikat sedang sibuk tu nak mati-mati tu. Usialah 130 tahun. Tu kecil muridnya kepada doa aja syekh tahun kole syekhnya. Allah malah panjang umur dan kecil. Ada apa doanya dia? Ya, selalulah langsung. Tu dia. Cubalah lah apa-apa. Saya dia kan manfaat rupa malaikat tak sedang sibuk tu. Lalu dia. Qala hadis berikutnya Imam Baihaqi daripada Bishrin ibni Mansur, qala kana rajulun yatakhallafu ila al-jabbanin fayashhadu salatu 'ala al-janaiz fa idza ams waqafa 'ala babil maqabir faqala ansallah wa hashatukumullah wa rahamakumullah wa gharabatkumullah wa gharabatkum wa tajawadallahu an sayiatikum wa qabbalallahu hasanatikum la yazidu ala haula'i kaliman. Qala kadza dzalika rajulun amsaytu dzatan lailan fansaraftu ila ahli wa lam atal maqabir fa baina ana naim idza ana bi khalqin katsir janubi qultu man antum qulna tamal antum wa ma halakum qultu man antum qala halakum qalu nahnu ahlul maqabir wa qad awattana minkal hadiyatan 'inda insirafika ila ahlika wa qultu wa ma hiya qalu ad-da'watu allati kuntu tad'u biha qultu wa ana a'udu dzalika qala kama taraktaha ba'd. Luar biasa ni. Ini hadisnya Imam Baihaqi juga lagi daripada Bishr ibn Mansur. Jadi ada orang ziarah kubur. Ziarah kubur menziarahi keluarganya. Sambilnya menziarahi keluarganya tu kan ada kuburan orang banyak. Umpama kubur keluarganya itu di tengah-tengah, kubur orang banyak ramai, baru masuk umpama dari situ pintunya, umpamanya pintu masuk ke kuburan umum tu, baru masuk pintu tu langsung dia baca assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dia baca doa sambil berjalan terus ke tempat keluarganya. Ketika di tempat keluarganya dia khususkan Al-Fatihah. Aku hadiahkan Al-Fatihah aku ya Allah untuk kedua orang tuaku ya Allah. Baca Al-Fatihah, dibaca surah Ikhlas 11 kali, kemudian dia berdoa. Setelah itu dia balik pulang. Ketika dia balik pulang malamnya dia bermimpi ni. Bermimpi banyak orang datang kepadanya membawa hadiah. Hadiah, ada membawa hadiah, membawa pokoknya sejenis yang menggembirakan dia lah. Bertanya dia, "Man antum? Kalian ni siapa?" Ya, dalam mimpi ini. "Wa mahalakum?" Dan kalian perlu apa dengan saya? Kok kalian ramai datang kepada saya? Ya, mudah orang demo lah datang. Kata yang datang ini, "Awatna kamin kal hadiah." Kami kepada engkau memberikan hadiah ini atas insrafika ila ahlika. Engkau telah datang kepada keluarga engkau, tapi engkau mendoakan kami. Fawa'atul hadiyah, dan kami pun memberikan hadiah ini kepada engkau karena engkau telah membantu kami. Jadi hadis ni Imam Baihaqi juga ini menukilkan di dalam kitabnya. Jadi dia giwa hadiah ni yang giwa hadiah dalam mimpi. Awak ke kadang dia alun yakin dia alun bersobok dalam mimpi nama dia itu tu lah. Kadang lah sobok kita dalam mimpi baru kita agak yakin ni. Banyak hadisnya. Berikutnya qala Muhammad ibni Ahmad al-Maruzi, ya Allah ya bunay wallahi laqad kuntu tasharraku fabasharani bika jirani laqad kuntu tasarraful mal adzala araka hatta tadkhulul khufah. Ini hadis-hadis banyak ni tentang keluarga bersedekah untuk mayit, kemudian orang-orang yang di sekelilingnya pun mendapatkannya. Banyak hadisnya dalam kitab
makanil ilmi wal ulama ada juga ini. Hadis berikutnya qala Muhammad ibn al-Ahmad al-Maruzi, sami'tu Ahmad ibn al-Hanbal, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, berkata Imam Hanbali, idza dakhaltum maqabir, apabila kalian datang kepada kubur, kalian datang menziarahi kubur, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah al-Fatihah. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wal ikhlas, dan surah ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad, wal ma'uzataini, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Waj'alu, dan jadikanlah olehmu pahalanya itu li ahlil maqabir, kepada ahli kubur, fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Ucapan siapa ni? Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal ke Ustaz? Pendiri mazhab Hanbali, orang yang paling banyak hafal hadis di dunia, beliau lah. Berapa hafal hadisnya? Guru Imam Bukhari ini berapa hafal hadisnya? Alfa ahadis, 1,000,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1,000,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila kalian ziarah kubur, bacalah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, baca ma'udzataini, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian jadikanlah pahala itu untuk orang yang meninggal dunia, fa innahu yasilu ilaihim, maka sampailah pahala itu kepada mereka. Dalil apa juga tanya oleh orang yang hafal 1,000,000 hadis, yang menyebut sampai pahala kepada orang yang meninggal dunia. Kini kalau ada orang yang hafal 1,000,000 hadis, tak ada, mana ada hafal orang 1,000,000 hadis gini. Kinilah ada dalil orang yang menyampaikan kepada kita tu yang hafal 1,000,000 hadis, ragu juga lah, tu payahnya. Hendak sampai pahala dah, percumanya tak boleh dah. Jangan baca-baca, jangan didoakan keciknya. Tanya kena elok-elok, aku hafal hadis berapa ya? Lain duanya ceknya kan, kullu bid'atin dalalah, cek kullu dalalatin finnar. Gini kau hadis ku kena. Allah. Jadi jangan sampai ndak lagi kita baca. Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, idza daqaltumul maqabir, apabila kalian masuk ke dalam kubur, maksudnya datang kepada pemakaman, bacalah Al-Fatihah satu, Ikhlas satu, ma'uzataini, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian niatkan, itu dalam mazhab Syafi'i berbeza. Niatkan dalam hati, apa niatnya? Ya Allah, bacaan yang aku baca ini, ya Allah, aku hadiahkan kepada siapa umpamanya, ibu kita kah, ayah kita kah, guru kita kah, atau hadiahkan langsung kepada kaum muslimin yang ada di situ. Lebih ancak, ya Allah, yang aku baca ni, ya Allah, aku hadiahkan kepada kaum muslimin yang ada di sini semuanya. Boleh seperti ini. Wasil yasul ilaihim, fa innahu yasilu ilaihim, maka pahala itu sampai kepada mereka. Jadi sampai. Ini beda lagi hadis. Hadis daripada Ali, man marra 'alal maqabir, siapa yang lewat dia di maqabir, kuburan, wa qara'a, dan dia baca qul huwallahu ahad 11 marat, 11 kali, thumma wahaba ajrahu, kemudian ia berikan pahalanya itu kepada orang yang meninggal dunia, wa tiya minal ajrat adadatil amwat, maka diberikan pula lah oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya pahala sebilangan banyak bilangan orang-orang yang meninggal dunia. Banyak sekali ni daripada hadis-hadisnya. Hadis berikutnya, jadi pada intinya sampai pahala orang yang meninggal dunia, sampai pahala orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Habis masalah. Ini menurut kita, yakin tak yakin terserah. Kami tidak, menurut kami dulu Ustaz. Kenapa sebanyak ni hadis? Ya, kami ego pula dengan pendapat kami. Kalau ego tu ya payah aja kan. Ini termasuk hadis tentang pohon kemarin ini, tentang pohon yang
ditanam ya daripada pohon kurma yang basah. Sebenarnya hadis ni banyak ini disebutkan tentang hadis daripada hadis ziarah kubur. Fal ikhtiyar, ni ayakul al-qari ba'da faraghihi, bahawa hendaklah seorang membaca setelah dia dibacalah setelah membaca qul huwallahu ahad tadi atau qul a'udzu falaq tadi, singkat saja, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Nah, selesai. Allahumma ya Allah, ausil, aku sampaikan, aku hadiahkan, sawaba, pahala, ma qara'tuhu, apa-apa yang aku baca, ila fulan, kepada si fulan. Siapa fulan ni? Kepada ayah awak kah, kepada mak awak kah? Boleh. Ya, sebenarnya kalau memang murni dalil yang mereka tanya kan ada, tapi ya setelah kita berikan dalil ya mesti harus ngikut mestinya. Jangan bekolah dia lagi dalil bekonya ndak pula lain. Sama dengan cerita apa tentang kambing tu kan. Nang kecek kawan yang surang burung, nang kecek kawan kambing. Kan? Pernah musafir ngutang kan? Ada dua orang yang sedang berdebat ya kan? Antara yang jieknya ahlu sunnah wal jamaah, yang satunya wahabi ni. Ada burung nampak di situ tu. Memang burung cuman berpundak, yang pundaknya nampak. Tu burung tu nang kecek orang ahli sunnah wal jamaah. Nang kecek kawan-kawan wahabi salafi pun ndak, tu kambing tu kecek. Burung tu je nang cek ko kambing ni. Burungnya kambing ni. Nak percaya dah tu burung tu indaknya kambing kecek lah. Kambing tu ndak, burung tu nampak di sini aja kambing tu, burung indak kan ni lah. Tu kambing tu nang kecek kawan salafi tadi egonya. Sajalah itu nampak burung. Datang. Yalah buat tengoknya. Pas nengok makin dekat. Hok terkajik burung tadi tabangnya. Kan burung kan nang kecek ulama ahli sunnah wal jamaah tadi. Nang kecek wahabi tadi indak je. Itu tu kambing cuma ada sayuk je lah. Dia tidak mau kalahnya. Yang sabit itu kambing yang tabang tu tapi ada sayap. Ada loh kambing punya sayap. Itu dia saking egonya. Apapun dalil yang bukan bapak berikan takkan mau mereka menerima. Karena memang kambing je cuma bisa tabangnya. Ada kambing bisa terbang. Enggak. Pada apa salahnya nyakui aja, oh iya burung rupanya akan bagus jadinya. Aku enggak mengakui yang seperti itu yang enggak niuin. Dalil sudah cukup banyak dalil, tapi mengakui adanya dalil itu yang susah bagi mereka. Wa qala al-Qurtubi, ni ada kebiasaan kita dengan membaca Yasin. Bagaimana? Man haditsin iqra'u ala mautakum Yasin. Sebagaimana hadis sahih di dalam Sahih al-Imam al-Muslim, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan olehmu terhadap orang yang meninggal daripada kamu Yasin. Ini hadisnya sahih. Jadi membaca Yasin tu boleh. Apa maksudnya kata Imam Qurtubi? Yahtamilu an takuna hadhil qira'ah. Jadi bahawa sesungguhnya bacaan yang kita baca kepada si mayit fi hali mautih, itu Yasin itu adalah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu, kata Imam Qurtubi, yahtamilu an takuna hadhil qira'ata 'indal maitih, bahwa sesungguhnya membaca Yasin yang dimaksud oleh Nabi itu adalah membaca Yasin kepada orang mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan kepada orang yang akan meninggal dunia. Dan kata Imam Qurtubi, wa antakuna inda qabrihi, dan maksud hadis itu lagi bahwa dibaca Yasin itu di sisi kuburnya. Nabi kan memerintahkan saja, iqra'u yasinu ala mautakum, bacakan Yasin di atas orang yang meninggal di antara kamu. Apakah orang yang akan meninggal dibacakan Yasin? Menurut Imam Qurtubi tidak. Orang yang sudah meninggal dunia dan di atas kuburnya. Begitu menurut Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Suyuti, wabil awal qala jumhur wabithani. Imam Suyuti berpendapat yang pertama. Mana yang pertama? Bahwa membacakan Yasin kepada orang yang setelah dia meninggal dunia.
Tapi menurut jumhur ulama tak. Menurut jumhur ulama justru maksud hadis itu adalah membaca Yasin inda qabrihi, di sisi kubur. Makanya dari dulu lagi orang tua-tua kita kalau ziarah kuburnya baca Yasin. Di mana dia baca Yasin? Di kuburan. Ini dalil pendapat jumhur ulama itu. Kalau Imam Suyuti dengan Imam Suyuti mengambil pendapat Imam Qurtubi yang pertama tadi, tapi ternyata jumhur ulama memakai pendapat antakuna inda qabrihi, dan itu di kubur atau di sisi kubur. Bitamim fi halin qala al-Mahbub at-Tabari min al-mutaakhir ashabuna faqala al-Qurtubi qila anna thawabul qira'a qari lil mayyit thawabul istima' wa dhalika talhaquhu rahmah. Jadi membantu daripada pahala, membantu daripada orang yang sudah meninggal dunia dengan membaca Yasin di dekatnya. Janisan la yaltaqat ma'hum syai'an fadawanat minhu wasaltu man ladzi yataqattal haula. Jadi dibaca ketika ziarah kubur Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibaca lagi surah Yasin, itu paling afdal itu. Kemudian hadis berikutnya khatimah, akhraja Abu Daud wan Nasa'i an Ibni Abbas qala la'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dhairatil qubur al-muttakhidhina 'alaiha al-masajid was-siraj. Ini agak panjang pembahasan kita ni tentang salat di masjid yang ada kuburan. Menurut teman-teman salafi tak boleh, haram hukumnya. Bagaimana sebenarnya maksud hadis ini? Kan hadis ni jelas berbunyi ini, la'anallah, Allah melaknat, Nabi melaknat orang-orang perempuan yang ziarah kubur, zairatul kubur. Kemudian dilanjutkan, siapa lagi yang dilaknat? Muttakhidhina 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid, wasiraj, dan menggantungkan lampu di kuburan. Hadis ini sahih. InsyaAllah pekan depan akan kita bahas, karena di sini agak panjang pembahasan tentang masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini dalil teman-teman salafi tak mau solat di masjid yang ada kuburan. Tak mau dia. Maka kalau ingin meruqyah mereka bukan saja zikir jahar, letakkan kuburan di masjid tu, nak niunya solat di masjid tu dulu. Kalau zikir jahar lah jalannya keluar seorang-seorang aja begitu. Mulai astagfirullah, Allah afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya keluar setan tu seorang-seorang begitu. Tu caranya cik lain letakkan kuburan. Letakkan kuburan, kuburkan orang di depan kuburan. Hanya nak niat solat di masjid tu. Itu caranya. Tapi lucu, di masjid Nabi dia solat, pada masjid Nabi ada kuburan. Oh, itu tak kuburan tu dah ustaz. Sempat ada ustaz salafi mendustai jemaah ya. Jadi kata jemaahnya bertanya, saya mendengar, saya buka video ini, ustaz, kita dilarang solat di masjid yang ada kuburan, bagaimana dengan hukum solat di Masjid Nabawi? Apunya jawab dah ustaz, nyutau-tau aja jemaah ada ustaz kanya. Keceknya, oh, kuburan yang di Masjid Nabawi itu bukan di masjid letaknya, itu di luar masjid, keceknya lah. Kalau di luar masjid boleh, yang tak boleh itu di masjid yang ada di dalamnya kuburan, keceknya lah. Nyutau-tau jemaah, oh jadi di luar masjid. Iya, di luar masjid. Menurut apa-apa awak nak nengak kau je lah, di luar masjid ikut kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar tu dalam masjid tu. Dalam masjid tidak berjarak, tidak ada dua pintu, kecuali keluar pula kita dari pintu, kau masuk lo ke pintu yang baru tu, baru di luar namanya. Ikut setali tu di sekolah letaknya imam tu makam Nabi Taman Raudhah. Sudah Taman Raudhah tu makam Nabi, di luar masjid mana lagi? Atoknya pun bersambung. Tu. Oh gitu ustaz. Jadi di luar masjid. Iya, makanya boleh. Itulah kerajanya. Nyutau-tau aja jemaah ada layo bulonya jemaah.
Tak ada Imam Syafi'i itu membolehkan ziarah kubur, tak sampai pahala orang yang meninggal di dalam kitab Al-Um. Mana kitab Al-Umnya? Kita inilah yang bermazhab Syafi'i sesungguhnya. Imam Syafi'i itu memang tak berkunut la ilaha illallah. Keberdusta namanya. Sejelas itu Imam Syafi'i dari turun-temurun dari dulu lah. Jangankan kita hari ini, murid Imam Syafi'i yang langsung mengaji dengan Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Waiti, menjelaskan Imam Syafi'i berkunut berdasarkan memakai hadis Anas bin Malik, tak pernah meninggalkan kunut. Hati bawa kini mengecekkan Imam Syafi'i tak berkunut. Emangnya aku bersobok je Syafi'i? Imam Syafi'i nan mana bersoboknya? Jadi tak bisa gitu. Hari ini mulai ada yang mencoba mengelabui fikih-fikih kita ini. Jadi orang-orang mazhab kita Syafi'i hari ini banyak berbuat-buat katanya. Kalau mazhab Syafi'i yang asli itu seperti kita kan ni, tak berzikir, tidak berkunut, tidak baca bismillah, la ilaha illallah. Iku memang ini buhtanan aziman, dusta yang sangat besar ini. Imam Syafi'i punya murid namanya Muzani Buaiti. Imam Syafi'i punya kitab fikih namanya Al-Um. Kitab fikih Al-Um Imam Syafi'i ditulis ulang dan dijabarkan kembali oleh murid-muridnya yang bernama Muzani Buaiti. Muzani Buaiti pun punya murid lagi. Murid punya murid lagi, murid punya murid lagi, sampai kepada kita hari ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i saja kemudian hari ini kita tulis kembali, bukan. Sudah jailun ba'da jail, turun temurun sudah diwariskan daripada pendapat itu. Hadza wa billahi taufiq. Insyaallah pekan depan akan kita sambung tentang bab ini, masalah terakhir ini tentang salat di masjid yang ada kuburan. Setelah itu habis baru masuk bab zakat.